Ya, apa kabar Bang Wimar? Senang sekali bisa ketemu. Rupanya lebih mudah ketemu offline ya daripada ketemu orangnya. Saya lihat, Maksudnya saya sudah lama tidak ketemu Pak Ganjar, barangkali kalau masih ingat, terakhir itu di bandara malah ya. Mungkin iya, Pak Ganjarnya baru beberapa hari jadi gubernur. Terima kasih Pak Ganjar. Barangkali dari Pak Ganjar ada pesan-pesan atau nasihat untuk saya, untuk kami. Karena saya sudah lama tidak bicara dengan gubernur, saya nggak tahu nih caranya gimana ya. tidak ada nasihat sedikit pun. Nasihat saya cuma Ya, satu, kita sama-sama jaga kesehatan gitu. Karena itu ya, penting. itu saya satu hal saya kagum apa ya, kesadaran yang Pak Ganjar sebarkan pada masyarakat soal COVID itu kuat sekali. Jadi orang lihat Pak Ganjar aja udah lu mati gue nggak pakai masker gitu. Jadi uh, mampu sekali meningkatkan kesadaran. Hal yang sama tidak bisa saya katakan untuk para pejabat yang lain. Tapi saya juga tertarik karena sekarang orang sudah mulai bicara soal pencalonan presiden. Saya tidak ikut dan tidak punya calon dan tidak ingin ganti presiden. Tidak ada ingin mengganti presiden. Tapi pada saatnya nanti ada pemilihan presiden, saya tuh tidak punya calon lain selain Pak Ganjar gitu. Ngeri amat. Iya, saya pribadi tidak punya calon lain selain Pak Ganjar Pranowo. Jadi saya perlu pendapat Pak Ganjar menanggapi perasaan saya itu. Bagaimana menurut Pak Ganjar? Mau Iya, nggak jadi presiden? ini kayaknya Bang Wimar ini baper betul ya. Menyampaikan perasaannya penuh dengan apa perasaan gitu. Menyampaikan perasaannya penuh dengan perasaan. Saya Saya kira menjalankan kewargaan saya dengan perasaan. luar biasa. Terima kasih. Saya saja agak terkejut ketika kemudian survei-survei keluar. Saya sendiri Ya. tidak menduga, karena saya tahu persis karakter seorang partai, saya ada di dalam partai, saya dilahirkan oleh partai, dan banyak kemudian penugasan-penugasan memang oleh partai. Sehingga ketika kemudian itu muncul ramai, diskusinya mulai menarik. Waktunya masih panjang kalau kita lihat dari sisi tahunnya, meskipun pendek ketika orang yang sudah menyiapkan dengan matang. Nah, saya ini tidak menyiapkan apa-apa saja. Maka banyak kemudian poster-poster saya tanya, itu surveimu gimana bisa hasilnya seperti itu? Maka ada yang mengatakan, mungkin loh Mas, ini karena insentif ketika mengurus COVID begitu. Emang insentifnya apa? Jawa Tengah nggak hebat-hebat amat kan ngurus COVID, sekarang masih tinggi, apa yang menarik itu? Yang nggak tahu, mungkin karena perasaan-perasaan seperti Bang Wimar saja gitu. Jadi Bang, kalau saya mengikutinya, pasti kalau di internal ada satu proses yang keputusan ada di ketua umum. Jadi istilah kami yang di Jawa Tengah itu nggak boleh gege mongso, nggak boleh GR-GR-an untuk seperti itu. Jadi semua biasa saja. Gitu Bang. Ya, itu perasaan etika pribadi Pak Ganjar yang juga saya sangat hargai. Tapi saya kira masyarakat atau saya lah yang sebenarnya saya tidak banyak perasaan. Saya hanya tidak ingin kita masuk fase politik di mana yang berperan itu orang-orang yang ngaco gitu ya. Nah, sekarang di luar Pak Prabowo, Pak Prabowo, di luar Pak Jokowi itu orang-orang lain, politisi lain tuh kayaknya ngaco gitu ya. Tidak punya motivasi yang lurus. Kalau kita lihat orang-orang yang ada dalam lingkaran kekuasaan. Kalau lihat gubernur ya Pak Ganjar lah yang selain punya prestasi dalam mensosialisasikan COVID, juga saya tahu kerjanya baik dan dihargai masyarakat. Bagi saya Anda adalah calon gitu. Anda adalah calon. Ya, saya Sama kuatnya, iya, sama kuatnya dengan Biden jadi calon presiden di Amerika lah gitu ya. itu juga Karena saya punya empati, punya pengertian perspektif yang jernih mengenai prioritas yang ada dalam masyarakat. Jadi kalau Anda memang mau menolak perasaan saya,
boleh ajukan argumennya, tapi mohon perhatikan juga tinjauan seorang awam. Saya awam sekarang, walaupun dulu barangkali pernah tidak awam, tapi sekarang sangat awam, sangat tidak punya akses kemana-mana, tapi sangat khawatir kalau pasar malam politik itu nanti muncul lagi sekitar tahun 2024. Kalau memang salah pilih, mohon diarahkan kepada pilihan yang benar begitu. Kekurangannya apa, Pak Ganjar? Kecuali disiplin partai. Saya sendiri tidak percaya bahwa disiplin partai itu akan selalu mengalahkan rasionalitas. Iya, iya. Jadi apalagi bantahannya di mana lagi? Gitu. Ada dua hal pasti. Yang pertama terkait dengan rasionalitas. Dan rasionalitas itu memang akan dibangun dengan bukti-bukti, evidence-evidence yang ada. Setelah itu dalam sebuah kontestasi politik, pasti apakah evidence itu betul-betul diterima. Apakah evidence itu terkait dengan prestasi, pekerjaan, dan sebagainya. Karena ketika saya terjun ke politik, sebenarnya saya nikmati aja. Biasa-biasa saja kok, Bang. Nggak ada yang istimewa sebenarnya yang saya rasakan, dengan banyak kekurangan juga. Maka saya katakan, ketika kemarin orang bicara bagaimana menangani COVID, saya kira banyak daerah lebih bagus loh. Bagus banget hasilnya. Kalau itu ukurannya adalah kuantitas siapa yang tertular, Jawa Tengah kan tidak berprestasi karena yang tertular banyak gitu. Ketika kemudian kita bicara bagaimana tes yang sangat masif, Jawa Tengah ya lumayan masif, tapi masih kalah dengan yang lain. Jakarta saya kira lebih baik, itu satu pilihan-pilihan. Hanya memang mungkin cara pandangnya agak berbeda saja. Kalau kemudian saya bicara, saya biasa-biasa saja berpolitik, passion saya mungkin ada di situ, saya nikmati betul. Maka pada saat semua bicaranya saat itu bagaimana menangani dari sisi politik kesehatannya, saya memandangnya agak berbeda. Ini COVID ini bisa menghajar semua lini begitu. Maka saya lebih percaya pada bagaimana membangun kebersamaan dulu. Bagaimana kemudian saya menyambangi mereka-mereka mahasiswa dari luar Jawa yang tidak bisa pulang, yang kirimannya entah berapa. Apakah masih dikirim atau tidak, masih bisa makan atau tidak. Saya lebih memikirkan kemudian bagaimana anak-anak saya yang di luar Jawa Tengah, apakah kemudian mereka masih bisa hidup, apakah boleh dibawa pulang. Sehingga terpaksa kami membuat keputusan untuk mengirimkan bahan makanan yang kami kirim terhadap masyarakat Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek. Atau barangkali, Bang, saya tidak mengerti apa kemudian nasib anak-anak kita di luar Indonesia yang kemudian saya temukan dalam IG live saya, yang ternyata mereka ada di Sudan, 143 mahasiswa yang kena lockdown, tidak ada bantuan. Dan dari KBRI pasti sangat terbatas. Sehingga akhirnya kita... Di mana, Pak? Di Sudan. Oh, di Sudan. Di Sudan. Terus kemudian kita kirimi kebutuhan hidupnya, dan itu sebenarnya tidak terlalu mahal, tidak terlalu tinggi. Karena rupiah kita jauh lebih tinggi dibanding mata uang Sudan yang saya tidak tahu. Maka pada saat saya tanya, kira-kira kalau kamu hidup berapa rupiah kamu butuhkan untuk 1 bulan? 500.000, Pak. Hah? Serius 500.000? Minggu depan saya kirim, saya bilang begitu. Dan itu bisa hidup. Nah, dari cerita itulah, saya tidak tahu apakah kemudian ini dilihat, ini ditonton, sehingga masyarakat punya penilaian dan perspektif sendiri terhadap saya. Saya sebenarnya tidak terlalu hebat sekali lagi. Hanya kemudian membangun kesadaran masyarakat, nampak-nampaknya kalau disuruh-suruh gitu aja masyarakat nggak mau. Maka kayaknya mesti disentuh, diajak dialog. Itulah, Bang, yang waktu itu saya omongkan pada teman-teman. Nggak bisa nih kayaknya kita paksa-paksa, kita hukum-hukum mereka. Gimana? Kalau mulai dari yang ada saja, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok agama, kelompok kesenian, mereka kita minta untuk mengawal kelompoknya sendiri. Apakah kurang makan, kita siapkan makan, kita ajak mereka bisa mandiri, dan kemudian muncullah gagasan apa yang kami sebut sebagai Jogotongo, menjaga tetangga. Yang hari ini sudah beranak pinak, Bang. Jadi Jogotongo menjaga tetangganya sekarang mulai
Jogo kerjo, menjaga tempat kerja. Jogo santri dan kiai, menjaga pondok pesantren, karena pesantren ini kan tidak mudah kita atur karena mereka berkerumun, tidak ada social distancing di sana, maka paradigmanya mesti berubah. Jadi saya mendongeng saja, apakah ini cukup bisa menjawab dalam perspektif itu, tapi mungkin itulah akhirnya kami hari ini sering berkomunikasi dengan kawan-kawan di banyak tempat, tidak hanya di Jawa Tengah, yang kita berbincang soal kemanusiaan, soal saya punya madu dari NTT, saya punya kue yang dibuat dari daun kelor di NTT dari anak-anak muda, dan kemudian kita saling bisa membeli, atau saya ketemu anak muda dari Jogja yang membuat tengkleng. Tahu nggak Bang tengkleng? Nggak tahu, Pak. Tengkleng itu daging kambing yang dimasak kayak ada kuah-kuah kayak gulai gitu. Dan itu ternyata kemudian membuat mereka bisa hidup. Atau barangkali sekedar saya membuka lapak Ganjar, hashtag lapak Ganjar di Instagram saya, yang saya terharu ternyata itu bisa mengangkat kerajinan seorang ibu-ibu yang ada di Salatiga, yang hari ini penjualannya bisa naik 350%. Ya. Maka cerita ini sebenarnya hanya dongengan saya yang saya sampaikan kepada publik bahwa, kalau kita melakukan sesuatu yang konkret, sepertinya kita bisa bangkit loh. Gitu, Pak. Ya, itu yang menurut tanggapan saya jauh di atas perspektif seorang gubernur. Ini sudah tokoh nasional. Bahkan kalau kita ambil contoh Sudan, tokoh internasional. Apa itu bukan pekerjaan Kementerian Luar Negeri misalnya. Jadi saya tahu bahwa Pak Ganjar itu tidak berpikiran birokratis. Jadi di mana bisa bantu, ya bantu. Pak Ganjar Pranowo yang tetap mempunyai kesan yang baik. Soalnya saya melihat banyak logika orang biasa yang ada pada Pak Ganjar. Bukan logika formalistis kegubernuran. Kalau Anda sebut ada gubernur-gubernur lain di Pulau Jawa, saya tidak mau menyinggung orang satu persatu, tapi banyak sekali yang punya concern tuh seputar jabatannya, seputar protokolnya, seputar positioning-nya, dan sebagainya. Tapi kalau Pak Ganjar sudah bicara 15 menit, belum bicara dimensi itu. Pak Ganjar bicara problemnya, masalahnya, dan apa yang bisa dilakukan. Dan yang Anda lakukan itu sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja, asal punya perspektif yang baik. Nah, itu menarik. Saya kira kalau saya mencari tokoh untuk kepresidenan 24, maunya yang begitu. Jangan yang bersandar pada birokrasi. Plain thinking lah, begitulah. Jadi, saya ingin tahu sedikit latar belakang pribadi Pak Ganjar itu di Jawa Tengah itu kapan, Pak? Jadi, apakah Bapak seumur hidup di Jawa Tengah atau bagaimana? Enggak. Saya lahir di lereng Gunung Lawu, di Tawangmangu, jadi Solo naik, cukup kampung begitu. Terus kemudian SMP saya pindah di Kutoarjo, terus kemudian SMA kuliah saya di Jogja, terus kemudian tentu ke Jakarta. Ke Jakarta sempat menjadi dewan, kembali lagi ya setelah mendapatkan perintah dari partai untuk maju pilihan gubernur itu. Jadi sebenarnya tur saya di sana. Dan orang tidak pernah tinggal di ibu kota provinsi di Jawa Tengah, di Semarang itu. Nggak pernah saya. Jadi Semarang itu waktu kecil dulu sangat kota sekali buat saya. Jadi kalau cerita apakah seumur hidup di Jawa Tengah, tidak. Hidup saya sebagian di Jawa Tengah, di Jakarta, sekarang kembali lagi. Kalau gitu, pengenalan atau familiarity yang kental mengenai pandangan hidup orang Jawa Tengah dan tradisinya itu bukan dilahirkan dari kehidupan sehari-hari di Jawa Tengah, dong, tapi pengamatan, lebih pada pengamatan. Oh enggak, enggak sehari-harinya pasti karena kami lahir di Jawa Tengah kan. Kami dari kultur yang orang tua juga orang Jawa Tengah, kami bercanda dengan orang-orang kampung, dengan teman-teman SD. Teman SD loh Bang sampai hari ini masih WA-WA-an, dia jadi apa, dia ngomong, dia menjadi nggak enak karena temannya jadi gubernur, dan saya paling sebel gitu kan. Mereka tidak bisa ngerangkul saya lagi,
tidak bisa main-main yang lebih rileks lagi. Jadi social saya distancing Pak yang penting. Jadi sebenarnya gini Pak, dengan apa kultur itu, saya itu kan memang bukan birokrat. Jadi Ya, tidak. itu. Barangkali itu pertanyaan saya. Kok bisa tidak menjadi birokrat? Padahal pekerjaannya itu sangat birokratis. Iya, saya diuntungkan aja apa berorganisasi, diajarin oleh senior, saya belajar pada orang, ke politik lebih dulu, di parlemen lebih dulu, komisinya juga pemerintahan begitu kan. Maka dalam birokrasi kira-kira saya hanya mau perubahannya nggak usah banyak-banyak deh yang diharapkan oleh masyarakat, 3 saja. Kawan-kawan birokrasi, ukuran kita itu adalah melayani masyarakat, mudah, murah, cepat. Hanya 3 itu aja. Untuk ngurus ke dalam, akuntabilitas dan transparansi itu menjadi nilai yang kita pegang. Jadi hanya 5 kata. Yang lainnya Anda harus melakukan sesuai apa yang menjadi tujuan yang mau kita capai. Maka politiknya jangan sulit, layanan masyarakatnya jangan sulit, komunikasinya, diksinya sekarang dipilih, jangan diksi yang menakutkan. Pak, jalan saya rusak, Pak, listrik saya mati. Oh iya, silakan lapor ya, besok datang ke kantor. Ya, hari ini datang ke kantor, nggak bisa lah begitu. Lalu kemudian saya ngomongkan kepada kawan-kawan, karena saya bukan birokrat, saya ngomong sama kawan-kawan birokrasi, Bapak Ibu minta maaf ya, publik itu sekarang sudah masuk ke era digital. Maka kalau mau lapor suruh datang takut, nanti Satpol PP-nya, Satpamnya nakut-nakutin, kumisnya panjang, apa gayanya keras begitu, mereka takut. Gimana kalau sekarang kita permudah? Apa dengan teknologi? Bagaimana Pak? Oke, kita tangkap saja mereka untuk melaporkan dengan aplikasi atau menggunakan medsos yang umum saja. Maka Bang, sekarang saya minta seluruh dinas-dinas saya punya akun medsos dan sebagian besar centang biru. Kenapa? Karena mereka saya ajak untuk lebih rileks melayani masyarakat, lebih tidak birokratis itu tadi, protokoler yang kenceng-kenceng itu dibuang saja. Dan sekarang sudah mulai terasa 7 tahun saya memimpin Jawa Tengah, birokrasi saya dulu kalau lapor 1, 2, alasannya, datanya panjang gitu, kertasnya bikin capek. Sekarang nggak hanya 3 foto aja. Foto sebelum dilakukan, foto saat melakukan, dan foto selesai melakukan, tanpa kata-kata sudah sah menurut saya. Dan saya sampaikan kepada mereka dengan bahasa yang gampang, tolong birokrasi atau politik yang sulit ini direcehkan. Bagaimana cara perecehan politik? Cara perecehan politik Anda harus berkomunikasi dengan gaya yang enak. Maka tiba-tiba ketika jalan rusak, lampu mati, mereka tidak, kami melaporkan jalan sekarang rusak, sedang kami perbaiki, tidak begitu sekarang. Hai guys, sudah bilang gitu. Ini birokrasinya sudah bilang gitu. Hai guys, sekarang saya lagi merespon laporan masyarakat untuk nambal jalan. Maksud saya yang begini-begini ini, masyarakat lebih bisa tune in. Masyarakat tidak takut dan kemudian lapor. Dan betul Bang, setelah itu kami dibombardir dengan laporan apapun. Dan itu sadar atau tidak ternyata merubah birokrasi. Maka kemudian ada kawan dari wartawan senior di Jawa Tengah menjuluki saya katanya, birokrasinya ini berubah Mas Ganjar. Apa perubahannya? Birokrasinya menjadi casual. Birokrasinya menjadi casual dan masyarakat kemudian menjadi tidak takut melaporkan. Nah, proses inilah yang kemudian membangun kesadaran baru untuk berubah, sehingga kalau kita bicara perubahan dalam reformasi birokrasi, saya recehkan dengan yang enteng-enteng, dan ternyata ini sadar atau tidak, mereka melakukan perbaikan-perbaikan, improvement sendiri di masing-masing unit kegiatan. Hasilnya lumayan, Bang. Integritas mendapatkan penghargaan tertinggi, terus layanan publik mendapatkan penghargaan tertinggi. Itu begitu. Yang menimbulkan kekaguman pada saya. Jadi tidak salah bahwa ketua partai itu menunjuk Pak Ganjar jadi gubernur ya. Setelah ditunjuk, itu bagaimana kebudayaan atau kebiasaan mekanisme ketua partai dalam zaman sekarang? Apa memang itu seperti CEO-nya ketua partai dan Pak Ganjar pelaksana? Bagaimana sih hubungannya selama aja? Saya orang beruntung, Bang. Saya orang sangat beruntung ya. Ketika kemudian saya di DPR, terus kemudian ditugasi, tiba-tiba dari bukan siapa-siapa suruh menjadi ketua pansus.
saya pernah memegang 3 pansus gitu. Pembelajaran itulah yang kemudian penting buat saya. Sebuah kepercayaan amanah dari partai. Pada saat saya periode pertama menjadi gubernur, saya ngobrol banyak dengan Ibu Mega. Pada saat perjalanan kami dari Semarang ke Kudus naik bis, berceritalah sepanjang jalan. Ibu Mega tidak cerita apa-apa, dia hanya cerita begini. Kalau kamu nanti sudah jadi gubernur, ini diperbaiki, itu diperbaiki, terus kemudian ngomong politik pangan, ngomong relasi sosial, ngomong soal bagaimana nilai-nilai berbangsa bernegara, itu saja. Lalu saya tanya, Ibu ada pesan lain lagi nggak? Enggak, itu aja kamu laksanakan. Dan pada saatnya saya menang betul, saya dilantik betul, saya datang, dan hubungan kita ya hubungan yang betul-betul saya dikasih otoritas penuh. Bahkan tidak ada perintah lapor, perintah ini enggak. Bahkan sekarang kontrolnya Bu Mega itu seringkali kepada saya hanya telepon. Aku itu suka ayam goreng yang di Wonogiri itu loh. Itu kok enak banget ya gitu. Saya kirimi, setelah itu dia ngobrol tentang ayam goreng dengan saya, tapi bicara bagaimana Merapi yang meletus, terus kemudian masyarakatnya yang sedang terkena COVID, dan mereka harus mengungsi. Apakah sudah kamu tengok, Jar? Begitu. Atau barangkali ketika kemudian saya kedatangan tamu Duta Besar Jepang, saya ngobrol tentang relasi Indonesia-Jepang, dan bagaimana kemudian kita punya hubungan politik dan dagang. Dalam makan siang saya dengan Duta Besar Jepang, saya ceritakan pada Bu Mega, Ibu, itu Duta Besar itu ngomongnya enak banget, Bu. Dan dia cerita mempromosikan masakan-masakan di Jepang yang enak banget itu, ternyata dia ngomong bahwa wasabinya itu dari Wonosobo. Wasabi yang dari Wonosobo itu rasanya mirip sekali. Lalu kita bicara politik pertanian. Maka sebenarnya kalau fungsi ke-CEO-an dengan perintah-perintah, enggak. Saya orang beruntung, bahkan saya banyak mempropos kegiatan-kegiatan yang kemudian diamini, atau sebaliknya kemudian saya ditanyakan, apakah politik pangan sudah jalan, bagaimana si petani, bagaimana si korban bencana, bagaimana kamu melakukan mitigasi bencana, karena saya tahu Jawa Tengah itu, kalau istilah saya nih Bang, supermarket bencana. Saya sampaikan pada beliau. Saya tahu banyak bencana ada di sana. Begitu. Nah itulah kemudian komunikasi yang menurut saya nyaman-nyaman saja. Terus apakah Pak Ganjar tidak merasa sedang dipersiapkan untuk jabatan yang lebih tinggi? Soalnya kalau jabatan presiden itu mau diatur oleh partai dan kadernya ada di gubernuran, saya tidak lihat ada gubernur lain yang memenuhi syarat. Apa Bapak tidak merasa begitu ya? Enggak, saya enggak merasa. Saya hanya merasa diberikan kesempatan luas, diberikan kesempatan untuk melakukan improvisasi dari amanah yang diberikan saja. Saya merasa itu aja. Karena dalam suatu rakernas kami, Ibu Mega memang menyebut, terima kasih pada kader-kader, ini pidatonya terbuka, dan terima kasih kalau saya sebut beberapa orang, tolong yang lain jangan merasa berkecil hati, begitu. Lalu disebutlah prestasi Bu Risma, disebutlah prestasi Azwar Anas, disebutlah prestasi Hendi gitu ya, yang dari Kota Semarang, dan saya disebut terakhir gitu Bang. Jadi ya lumayan saya disebut terakhir, diingat sama Ibu gitu. Tapi saya merasa kami-kami yang disebut itu mungkin bagian yang diberikan ruang ekspresi bagaimana kita bisa melayani dan menjalankan fungsi-fungsi kepartaian dan pemerintahan. Jadi mungkin partai menyiapkan dengan memberikan ruang kontestasi atau kolaborasi yang terbuka. Jadi siapa yang kemudian bisa memanfaatkan, barangkali itulah yang kemudian muncul. Tanpa saya pernah merasa, apakah disiapkan di kader? Nggak tahu, saya nggak pernah merasakan itu. Apakah ada niat atau perasaan bahwa mungkin satu saat dalam waktu dekat Pak Ganjar akan switch karier kepada katakanlah eksekutif pusat gitu, jadi bukan di gubernuran lagi, karena di eksekutif pusat kan Pak Jokowi juga tidak puas dengan orang-orangnya. Barangkali Pak Ganjar itu
terkenal sukses gitu. Apa tidak merasa sedang dilirik untuk tugas di pemerintah pusat? Enggak, Bang. Enggak sama sekali. Jadi begini, pernah diskusi semacam pertanyaan Bang Wimar ini di banyak orang, di banyak tempat, bahkan di beberapa teman di istana. Tapi bukan Pak Presiden yang bicara. Ada beberapa staf di istana. Saya sering ngobrol dengan kawan-kawan itu. Mas Ganjar nggak tertarik gitu. Begini, menteri itu political appointee, ya. Ditunjuk siapapun bisa dengan berbagai latar belakang dan spiritnya masing-masing. Si A, si B, si C. Pagi ini Ganjar, besok Wimar, siapapun lah. Asal itu cocok, ditunjuk, oke, nggak nanti di-reshuffle, nggak bisa di-reshuffle, ya sudah begitu kondisinya. Lalu saya sampaikan pada teman-teman itu, gubernur itu elected official. Kami ini dipilih. Beda. Sense-nya beda. Dua, kabinet itu membantu presiden dan satu sektor. Gubernur itu lebih multisektor. Dan harus menyelesaikan secara komprehensif. Tiga, kalau Pak Jokowi, saya kebetulan dari partai yang sama, maka saya merasakan begini, keputusan yang dilakukan oleh pusat itu harus dieksekusi sampai di tingkat bawah. Pertanyaan saya, siapa yang akan menjaga di bawah? Kalau semuanya berbondong-bondong ke atas. Maka waktu itu saya sampaikan, kalau kemudian kita bicara posisi siapa yang akan di sana, lebih baik posisi saya di sini. Karena saya akan bisa mengeksekusi apa yang kemudian menjadi keputusan di pusat. Seperti bagaimana investasi harus lebih banyak. Oke, pusat sudah memutuskan. Siapa yang mengeksekusi? Kemarin Pak Jokowi datang ke Batang. Kita buat kawasan industri baru. Ada Menteri Perindustrian, BKPM semua bicara. Oke. Menteri BUMN bicara. Oke. Siapa yang mengeksekusi sampai di tingkat bawah? Bahwa AMDAL-nya beres, tata ruangnya beres, diizin di kabupaten beres. Memangnya kalau kemudian diputuskan dengan peluit, prik, diketuk palunya, cetek, mereka akan jalan sendiri. Memangnya kalau sudah ada keputusan, bisa jalan sendiri? Tidak bisa. Maka Bang, pada diskusi ini saya sampaikan, Pak Jokowi butuh kaki-kaki yang bisa mengeksekusi. Maka apakah kemudian dilirik ke pusat? Tidak, Bang. Kalau ada pilihan dan ada choice-nya, pasti saya akan tetap memilih di sini. Sekarang pertanyaan jenis lain, apa Anda merasakan ada suasana di mana memang Pak Jokowi itu perlu marah-marah tidak sabar, atau ada keresahan politik yang dibuat-buat di luar? Apakah ada gangguan pada ketentraman sekarang ini, Pak? Kalau saya merasakan, saya tahu persis Pak Jokowi sejak wali kota. Pak Jokowi maunya cepat. Meskipun cepat itu, menteri bisa menyampaikan dua hal. Ya Pak, ini bisa cepat. Dan yang kedua, Pak, ini memang tidak mungkin cepat. Yang dibutuhkan sebenarnya yang kedua. Pak, ini tidak bisa cepat. Itu mesti disampaikan. Jangan setiap CEO, setiap pimpinan, setiap pengambil keputusan tertinggi kita mengatakan, ya bisa, tapi tidak jalan. Maka kalau kemudian kemarin ada intonasi yang tinggi, yang marah, sudah seharusnya. Karena tidak semua bisa dilaksanakan dengan cepat. Terbukti Bang, dengan pandemi ini, program Impres 1 data Indonesia atau big datanya nggak jalan loh Bang. Saya mesti bantu menyelesaikan yang kami di daerah ya, tentu dalam porsi kami yang tidak segede nasional. Bagaimana kemudian memverifikasi ada clearing house, ada data cleansing terkait dengan bantuan yang gedenya minta ampun dan harus sampai kepada yang berhak. Kalau kemudian kita hanya bicara data yang sudah ada dan kemudian kita tidak improve, tidak memperbaiki, tidak melakukan keputusan di tingkat lokal, maka terjadi ganda. Orang bisa mendapatkan ganda. Atau sebaliknya, orang tidak bisa mendapatkan sama sekali. Maka kemudian, kalau kemudian ini tidak ada yang mengeksekusi sampai tingkat bawah, putusan di tingkat atas juga tidak firm untuk bisa berkomunikasi. Kan nggak berjalan. Kalau nggak berjalan, pasti pimpinan marah. Dan saya kira wajar. Saya bilang, ya kalau sudah marah, kenceng aja Pak.
Kalau kurang kencang ya di reshuffle aja Pak gitu. Agar kemudian tujuan bisa tercapai. Dan itu menurut saya mengasihkan gitu. Tapi pasti Pak Ganjar sih tidak pernah kasih bocoran ya mengenai ada reshuffle atau tidak. Saya juga nggak akan bertanya. Saya akan pelajari ekspresi Pak Ganjar aja. Nggak apa-apa lah, saya main-main. Sekarang ini soalnya banyak gosip reshuffle, banyak gosip kudeta pun, hal-hal yang tidak masuk akal. Karena menurut saya sih tidak ada masalah pemerintahan Jokowi ini. Yang ada masalah COVID aja. Nah, sekarang Pak Ganjar sebagai gubernur, waktunya terpakai berapa persen sih untuk COVID dan berapa persen yang bisa menjalankan pekerjaan yang normal? Gitu. Begini, Bang. COVID ini buat saya normal. Jadi COVID ini buat saya normal. Jadi saya sedang mengatakan, kami sedang tidak, enggak, ini normal. Cuman normalnya ini adalah karena COVID. Maka sebenarnya cara bekerja tinggal di-switch saja. Umpama begini. Kalau kemarin kita kerjanya ngantor, sekarang kita di rumah. Tapi sebelum ada COVID, saya juga terbiasa kok kerja di rumah. Menggunakan tadi yang saya ceritakan di awal, menggunakan platform-platform, menggunakan komunikasi secara virtual, teleponan, WA, itu sudah dilakukan. Lalu bagaimana COVID? COVID ini kan hidup harus berjalan. Orang harus merasa nyaman, aman, bahagia. Kebutuhannya terpenuhi. Bahwa kemudian sekarang terganggu dengan tsunami COVID ini, maka tugas kami adalah bagaimana menolong, bagaimana merescue agar mereka tetap bahagia, kebutuhannya terpenuhi, begitu saja. Maka silat kita adalah strateginya dirubah. Strategi anggarannya dirubah, atau cara komunikasinya dirubah, begitu kan. Bahwa itu belum fit betul kami akui. Bahwa itu belum bisa berjalan normal kami akui. Maka saya undang para pakar ahli kebudayaan, psikolog, antropolog, sosiolog, agama, kita undang. Bagaimana kita harus melakukan social re-engineering agar masyarakat kemudian bisa paham, bisa nyaman, dan kemudian mereka bisa bersikap bahwa, oh sekarang kerja lagi susah. Pertanyaannya kalau lagi susah, kita nyalain orang, kita marah-marah, ngamuk, demo bakar-bakar, atau kemudian kita bertahan. Kita mau mencaci maki kegelapan, atau kita akan membuat sinar terang dengan lilin yang kita punya. Yang mana? Nah, pilihan-pilihan itulah kemudian menjadi edukasi yang tidak mudah. Maka berapa persen? 100% sebelum COVID, dengan 100% pada saat COVID, kami sama persis. Hanya kemudian prioritasnya yang kami beda-bedakan. Prioritasnya yang kami ubah. Yang kemarin perhatian soal kesehatan mungkin tidak seintens ini, hari ini itu sebuah keharusan. Ya. Hari ini kemudian kita mulai perhatian sama UKM, karena mereka butuh makan, butuh hidup, kena PHK, dirumahkan, dan mereka harus ada keterampilan baru, maka ini menjadi perhatian. Dulu ya kita lepas saja urusan Dinkop, urusan dinas UMKM, silakan dikerjakan as usual. Tapi hari ini nggak butuh perhatian khusus. Maka kurang kerjaan saya membuat hashtag Lapak Ganjar, kita masukkan ke IG. Kenapa masukkan ke IG? Lumayan Bang, follower saya sudah 3 juta. Barangkali ada 10 orang yang mau beli, begitu kan. Ternyata Ari Lasso bisa beli, bisa membuat testimoni, seorang pedagang bisa naik 350%, saya datang ke petani muda yang awalnya dia suplai sayuran ke hotel, hotelnya tutup, kemudian 1 minggu bangkrut, bukan bangkrut lah, turunnya tajam, terus kemudian dia bisa rebound, karena dia bisa menjual secara online, maka ini mesti kita jadikan evidence yang saya share kemana-mana. Jadi kerja saya sama, kalau kemarin pertaniannya ya mungkin suruh panen bareng-bareng, kayak pejabat, ya, potong padi bareng, tepuk tangan, potong padi bareng, tepuk tangan. Saya tuh nggak suka yang gitu. Saya sukanya udah ngobrol aja, gimana hasilmu, kamu jual bagaimana, oke, kamu bagus sekali, gimana, biar orang semuanya tahu. Nah, persentase itu kemudian menjadi hanya saya pindah saja, tapi harus 100% tetap. 100% ngurus sebelum COVID, 100% setelah COVID, dan seluruh sektornya memang mesti kita urus. Ya tentu saya banyak kekurangan, maka saya minta maaf kalau semua tidak bisa terpenuhi begitu. Ya, Pak Ganjar, waktu juga yang memisahkan kita. Saya senang ngobrol sama Pak Ganjar tuh rasanya bukan kerja, jadi memang ngobrol ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini dan mudah-mudahan saya ada kesempatan berikutnya pada hari yang lain. Terima kasih.
Sama-sama Bang, dengan senang hati, sehat selalu Bang. Salam untuk teman-teman. Ya.